اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita masih melanjutkan pada halaman 41 jilid 5. Pada halaman ini kita akan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Karena ayat ini cukup panjang, maka akan dibahas menjadi beberapa bagian video dengan harapan kita mampu mempelajarinya dengan baik. Mengingat ayat ini sering sekali dibaca oleh kita semua, namun masih banyak ditemukan beberapa lahan atau kesalahan dalam membacanya, dan kemungkinan yang sangat besar adalah karena sebelumnya kita sudah menghafalnya. Namun hafalan yang kita pelajari atau kita kuasai adalah hafalan bacaan yang belum tepat. Sehingga hafalan bacaan yang belum tepat tersebut terus terbawa hingga akhir, dan semoga ini bisa kita perbaiki bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui beberapa keutamaan dari ayat kursi ini, silakan Anda tonton pada video berikut dan linknya bisa Anda klik pada link di atas. Baiklah, sebagaimana biasa video kali ini juga disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti dengan baik. Dan silakan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami. Lalu share kepada orang-orang terkasih, semoga langkah kecil kita ini menjadi wasilah amal jariah bersama. Amin. Mari kita mulai. Di sini ada hamzah berupa alif, fathah a, masuk kepada lam tasydid atau lam jalalah dalam hal ini. Maka cara membacanya, lafad jalalah, lafad Allah, ketika dimulai oleh harokat fathah, maka huruf lam ini dibaca tebal atau tafkhim. Perhatikan cara membacanya. Kesalahan yang sering terjadi dalam membaca ini adalah yang pertama dimulai dari kata O, Allah. Kesalahan yang pertama, O, Allah. Seharusnya ini adalah A. Kesalahan yang kedua adalah tidak menggunakan huruf lam, namun menggunakan huruf waw, yaitu dibacanya bukan al, namun au. Allah. Jadi menggunakan wawu. Kalau huruf wawu berbunyi au, au. Atau bisa juga ou, Allah atau Allah. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Lalu bagaimana mengucapkan lafaz Allah yang tafkhim ini? Sebagaimana juga sudah disampaikan pada video-video sebelumnya tentang bagaimana cara mengucapkan lam jalalah. Yang pertama adalah pastikan kita mengucapkan pada hamzah yang berupa alif ini kata a, istifal, a. Lalu masuk ke huruf lam. Untuk memastikan bacaan kita pada huruf lam, maka perhatikan posisi ujung lidah Anda, yaitu harus menempel pada titik lam atau titik makhraj lam. Al di situ. Kalau tidak pada titik makhraj lam, maka yang kita ucapkan bukan huruf lam, tapi huruf yang lain, dan keseringan di sini biasanya hurufnya waw, yaitu ujung lidahnya tidak menempel pada titik makhraj lam. Au. Namun seharusnya al. Lalu kenapa terdengar seperti bunyi waw? Padahal sebetulnya lam, karena huruf lam pada lafaz jalalah yang dimulai oleh harokat fathah harus dibaca tebal. Ini lafaz Allah pada awalnya dimulai harokat fathah, maka dibaca tebal, bukan dibaca Allah. Kalau dibaca tipis, maka dibaca Allah, dibaca tipis. Kalau dibaca tebal, maka perhatikan cara membacanya. Al, kemudian tegangkan pangkal lidah atau naikkan pangkal lidah menjadi au.
Jika saya lambatkan supaya mendapatkan perhatian atau perubahannya, perhatikan, saya panjangkan ini hanya sebagai ilustrasi saja supaya mengetahui perubahannya. Al. Jadi dari tipis, tipis terlebih dahulu, al tipis, kemudian kita naikkan pangkal lidah kita atau kita tegangkan. Au. 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 Tuh, naik. Jadi bukan au atau apalagi bukan ou. Dimulai oleh huruf o maka itu tidak tepat. Juga dimulai oleh huruf a namun masuk ke wawu juga tidak tepat. Jadi bukan Allah atau Allah namun Allah. Begitu juga nanti pada huruf lamnya. Jadi sebelum a masuk ke lam, al, lalu ditafhimkan Allah. Pada huruf lamnya bukan dibaca o, tidak dibaca loh atau lo, namun dibaca la dengan lam yang ditegangkan pangkal lidah belakang kita, yaitu berbunyi lo. Lo lam, bukan lo. Lo. Kalau lo itu lam yang di-o-kan, bukan lam yang ditafkhimkan. Jadi perhatikan, mari kita perhatikan bersama al lah. Yang betul Allah. Allah. Itu yang secara tipisnya atau secara tarkiknya. Sekarang kita baca secara tebalnya karena ini didahului fathah. Allah. Allah. Jadi bukan Allah namun Allahu. Allahu. Lamnya 2 harokat, mad tabi'i. Hu 1 harokat. Anda bisa melatihnya dengan mengulang-ulang kata Allah ini dengan titik makhraj yang tepat. Contoh, Allahu. Allahu. Ingat, bukan dibaca Allah atau Allah, namun Allahu. Untuk lebih jelas, Anda bisa lihat video bagaimana cara mengucapkan lafaz jalalah pada video berikut. Linknya silakan Anda klik yang muncul di atas. Selanjutnya, huruf lam bertemu huruf alif. Lam alif. Di atasnya berharokat fathah. Maka ini dibaca mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif yang berlainan kalimat, maka mad tabi'i ini menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca 5 harokat atau 5 ketuk. La 5 harokat. Selanjutnya i 1 harokat. La 2 harokat. Mad tabi'i harokat berdiri. Ha 1 harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca ha, namun ha. Selanjutnya i. Hamzah berupa alif kasroh masuk ke lam tasydid. Il. Il. Ada tekanan. Tidak dibaca ila, namun dibaca illa. Illa. Perhatikan juga huruf lam memiliki sifat bainiyah sehingga saat tasydid tidak boleh dihentak. Contoh, illa. Illa dihentak atau digunakan atau didengungkan atau dipanjangkan. Contoh, illa. Illa ini tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan sifat huruf lam yang bainiyah. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah mengayun. Jadi seolah-olah akan turun kemudian naik kembali. Silakan perhatikan grafik di bawah ini. Contoh cara membacanya adalah il. Seperti mau berhenti kemudian la. Illa. Illa.
illa. La dua harokat, lam bertemu alif, mad tabi'i. Hu satu harokat. Selanjutnya wawu fathah masuk ke alif lam komariah. Wal. Wal. Perhatikan alif lam komariah atau lam sukun ini cara membacanya tidak boleh dipantul. Wal. Tidak boleh dipanjangkan. Wal. Namun bainiyah. Wal ha. Wal ha. Antara lam sukun dan ha tidak terpisah. Lalu bagaimana jika kita ingin berhenti pada kata ini? Yaitu dibaca huruf wawu akan kita sukunkan. Sehingga huruf ha dhammah hu menjadi bacaan dua harokat. Illahu. Jadi hu kalau kita mau waqaf atau berhenti di sini huruf wawu disukunkan sehingga huwa menjadi hu. Allahu la ilaha illahu. Jika ingin waqaf di sini. Selanjutnya jika diwasol maka dibaca seperti tadi. Wal masuk ke alif lam komariah. Selanjutnya huruf ha. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Ha di tengah tenggorokan, tidak dibaca ha. Jika kita membaca ha, maka itu sudah merubah huruf atau merubah makhraj. Merubah huruf, maka peluang besar akan merubah makna. Dan ini berbahaya, sangat tidak boleh. Pastikan ha. Ha. Di depannya ada ya tasydid. Maka dibaca masuk dengan tidak dihentak. Hayyu. Hayyu. Anda bisa melatihnya. Hayyu. Hayyu. Tidak dibaca hayyu. Juga tidak dibaca hayyu. Namun dibaca hayyu. Ya dhammah masuk ke alif lam komariah. Yul. Sama seperti yang tadi, lam sukun tidak boleh dipantul, tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh diputus dengan huruf yang ada di depannya. Contoh yang diputus, yul, ko. Itu diputus. Namun harus disambung. Yul, ko. Antara bunyi al dengan ko tidak ada jeda. Hayyul, ko. Hayyul, ko. Anda bisa melatihnya seperti itu. Selanjutnya huruf qaf, fathah qa. Perhatikan sifat dan makhraj huruf qa. Huruf qaf tidak terlalu jauh dengan huruf kaf, tidak terlalu ke belakang, tidak dibaca q. Namun qa. Huruf qaf, fathah qa masuk ke ya tasydid. Sama seperti sebelumnya, dibaca masuk, tidak boleh dihentak, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dibaca qayyum atau qay. Tidak boleh. Namun qayyu. Qayyu. Selanjutnya ya dhammah bertemu wawu sukun. Mad tabi'i. Dua harokat. Selanjutnya mu satu harokat. Namun jika kita ingin waqaf di sini atau berhenti di sini, maka mad tabi'i ini menjadi mad arid lis sukun. 2, 4, atau 6 harokat. Jadi perhatikan, jika kita waqaf atau berhenti, maka dibaca panjang. Qayyum. Hingga 6 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Namun jika kita wasol atau disambung dengan huruf atau kalimat selanjutnya, maka ini dibaca 2 harokat. Yaitu qayyumu. Qayyumu. Dilanjutkan ke depannya. Namun kalau di waqaf, qayyum. 2, 4, atau 6 harokat. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Allahu la ilaha illa hu wal hayyul qayyum.
Mari kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mari kita baca sekali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi saat membaca ini perhatikan panjang dan pendek bacaan. Mari sekali lagi dan Anda latih terus-menerus. Jika kesulitan membaca secara langsung, latihlah terlebih dahulu per kata dengan baik dan tepat. Lalu kemudian disambung sedikit demi sedikit. Contoh, kita latih lafaz Allahu. Allahu. Setelah lancar, kita latih yang di depannya. La ilaha. Setelah lancar, kita latih yang di depannya. Illahu. Illahu. Kita latih di depannya lagi. Huwal hayyu. Huwal hayyu. Selanjutnya kita latih kembali yang di depannya. Hayyul qa. Hayyul qa. Setelah lancar, latih kembali. Qayyum. Qayyum. Seperti itu untuk memastikan beberapa titik yang sering terjadi kesalahan kita dapat menghindarinya. Mari kita baca sekali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang marilah kita perhatikan bagaimana penggalan makna pada kalimat ini. Kita akan melihatnya pada Mushaf Oase Al-Quran jilid 1, yaitu penjelasan makna antara juz 1 sampai juz 10. Karena Quran Surah Al-Baqarah ini terdapat pada juz 1 hingga juz 3. Ayat 255 terdapat pada juz 3 halaman 189. Mari kita perhatikan. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum. Yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Perhatikan, disinilah fungsi dari penggalan makna adalah kita bisa berhenti pada baris manapun dan insya Allah tidak mengubah makna. Jadi kita bisa berhenti di sini, kita bisa berhenti di sini. Ketika ada tanda waqaf, maka kita boleh melanjutkannya. Ketika tidak ada tanda waqaf, maka kita harus mengulanginya dari awal baris supaya maknanya tersambung. Contoh di sini, ini ada tanda waqaf, maka kita boleh melanjutkan langsung. Contoh, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ada tanda waqaf, lanjutkan. La ta'khudhuhu sinah. Di sini tidak ada tanda waqaf. Maka ketika napas kita selesai sampai sini dan ingin melanjutkan, kita harus mengulang di awal baris. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Seperti itu. Sehingga penggalan makna ini memudahkan kita untuk mengetahui di mana saja letak-letak boleh berhenti dan di mana saja letak-letak harus mengulangi kata atau kalimat setelah kita waqaf. Demikianlah penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal ayat kursi bagian pertama. Sampai berjumpa pada bagian-bagian berikutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim.
صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله